Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarul Akbar Ramadan dari kelas TIF regular malam 22 CNS ingin mempresentasikan proyek akhir sistem microcontroller tentang sistem pengingat pemeliharaan kendaraan berdasarkan kilometer dan waktu. Latar belakang dari proyek ini yaitu pemeliharaan kendaraan secara rutin sangat penting untuk menjaga performa, keamanan, dan umur panjang kendaraan. Namun dalam praktiknya banyak pemilik kendaraan sering lupa melakukan servis tepat waktu, baik karena kesibukan, tidak adanya pengingat, atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya perawatan berkala. Biasanya pengingat servis hanya berdasarkan jarak tempuh kendaraan dalam kilometer atau waktu tertentu sejak servis terakhir. Sistem konvensional seperti buku manual atau tempel stiker di kaca mobil memiliki banyak kelemahan, yaitu mudah terlupakan, tidak akurat, dan tidak terhubung secara digital. Dengan berkembangnya teknologi IoT, kini memungkinkan untuk membuat sistem pintar yang mampu memantau kondisi kendaraan secara real time dan memberikan pengingat otomatis kepada pemilik kendaraan. Dalam proyek ini digunakan microcontroller ESP32, sensor rotary encoder untuk menghitung jarak tempuh, serta modul RTC untuk pelacakan waktu. Seluruh data ditampilkan secara real time di aplikasi Blink, dan sistem juga memberikan peringatan melalui notifikasi Blink saat waktu atau jarak servis telah tercapai. Tujuan dari proyek ini memiliki tujuan untuk merancang dan membangun sistem pengingat pemeliharaan kendaraan berbasis IoT dengan tujuan utama sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengingat servis kendaraan secara otomatis berdasarkan jarak tempuh dalam kilometer, lama waktu sejak servis terakhir dalam bulan. Yang kedua, mempermudah pemilik kendaraan dalam memantau kebutuhan servis melalui aplikasi mobile atau Blink dalam hal ini secara real time. Meningkatkan kesadaran dan disiplin dalam melakukan perawatan kendaraan secara berkala sehingga dapat mencegah kerusakan yang lebih serius, mengurangi ketergantungan pada pengingat manual seperti catatan servis fisik atau stiker di kendaraan. Yang terakhir, menjadi dasar pengembangan sistem monitoring kendaraan yang lebih kompleks di masa depan, misalnya dengan menambah sensor suhu mesin, status oli, atau notifikasi di internet. Alat yang saya gunakan dalam proyek ini, yang pertama yaitu ESP32, yang merupakan microcontroller yang telah dilengkapi Wi-Fi dan Bluetooth. Dalam proyek ini, ESP berfungsi sebagai otak utama sistem yang mengolah data dari sensor rotary encoder dan RTC, lalu mengirimkan data ke aplikasi Blink melalui koneksi Wi-Fi. Lalu yang selanjutnya, saya menggunakan rotary encoder KY040. Rotary encoder ini digunakan sebagai sensor penghitung putaran roda yang kemudian dikonversi menjadi jarak tempuh dalam satuan kilometer. Setiap putaran mewakili sejumlah jarak tertentu, dan sistem akan menjumlahkannya untuk menentukan total kilometer kendaraan dan juga jarak servis terakhir. Lalu yang selanjutnya ada RTC, yaitu Real Time Clock DS1307. RTC ini berfungsi sebagai pengatur waktu nyata yang akurat meskipun sistem dimatikan. RTC ini digunakan untuk menyimpan tanggal servis terakhir, menghitung jumlah hari sejak servis terakhir dilakukan. Nah, yang selanjutnya ada kabel jumper yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antar komponen dalam rangkaian elektronik. Lalu saya juga menggunakan koneksi internet. Dalam kasus ini adalah Wi-Fi yang diperlukan untuk menghubungkan ESP32 ke Blink Cloud agar data dapat ditampilkan di aplikasi dan pengguna bisa memantau kendaraan dari mana saja. Untuk alat yang terakhir, saya menggunakan aplikasi Blink. Blink adalah platform IoT yang memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengontrol perangkat secara real time melalui smartphone. Dalam proyek ini, Blink saya gunakan untuk menampilkan total kilometer, menampilkan kilometer sejak servis, menampilkan bulan sejak servis, memberikan tombol reset ketika servis telah dilakukan. Lalu selanjutnya kita ke skema rangkaian. Untuk skema rangkaian yang pertama yaitu dari sensor rotary encoder. Di sini pin CLK dari rotary encoder terhubung ke pin ISP nomor 2. Fungsinya untuk mengirim sinyal clock mendeteksi arah atau gerakan rotasi. Lalu pin DT pada rotary encoder terhubung ke pin ISP nomor 4. Itu fungsinya untuk mengirim sinyal data untuk menghitung jumlah langkah.
Lalu selanjutnya ada pin PCC untuk memberi daya dan pin grounding. Oke, untuk selanjutnya ada skema rangkaian RTC-nya. Di sini pin SDA dari RTC terhubung ke pin ISP nomor 21, yaitu untuk mengirim data I2C. Untuk selanjutnya pin SCL terhubung ke pin ISP nomor 22 untuk mengirim data clock I2C. Terus selanjutnya pin 5 volt di RTC terhubung pada pin 3 volt 3 di ISP. Mengapa eh, saya hubungkan ini? Karena eh, modul RTC DS1307 itu biasanya tetap berjalan di pin 3 volt 3,3 volt ini. Terus selanjutnya ada pin grounding juga terhubung ke grounding. Lalu selanjutnya ada struktur program. Struktur program di sini yang pertama adalah saya terlebih dahulu mendefinisikan untuk koneksi ke blinknya. Di sini merupakan ada definisi pertama adalah blink template ID. Ini adalah ID dari template yang telah saya buat. Lalu selanjutnya ada template name yang telah saya buat di blink. Selanjutnya juga ada blink authentication token yang saya dapatkan juga dari blink. Lalu untuk selanjutnya di sini ada memasukkan library untuk WireH, yaitu untuk kabel jumper, yaitu ada RTC library, yaitu untuk membutuhkan library H. Di program ini juga ada blink simple SP32 untuk library blinknya. Selanjutnya ada library WiFi dan juga WiFi client. Nah, di sini ada pin setup. Setup di sini saya mendefinisikan pin setup encoder seperti yang tadi telah dijelaskan. Untuk pin CLK terkoneksi ke pin nomor 2 di SP-nya, sedangkan untuk pin data di encoder terkoneksi ke pin nomor 4 di SP. Ini juga kita menentukan LTC DS1307 yang akan digunakan. Selanjutnya ini adalah variabel encoder dan jaraknya. Inilah encoder pos, yaitu untuk position, total kilometer, start dari 0. Nah, ini merupakan kilometer per tik, atau ketika kita memutar satu tik di rotary encoder, maka nilainya akan setara dengan 1000 km. Ini saya lakukan untuk memudahkan simulasi saja pada nantinya saat dipraktekkan. Lalu di sini juga ada service data, di mana untuk ini digunakan untuk kilometer terakhir service atau last service, juga waktu terakhir service. Lalu di sini ada service notified atau notifikasi nantinya. Simulasi waktu. Nah, di sini juga RTC-nya saya buatkan simulasi waktu, yaitu dengan interval simulasi yang saya gunakan adalah 5000 atau sama dengan 5 detik. Nah, nantinya tiap 5 detik si RTC ini akan mensimulasikan waktu 1 bulan. Jadi tiap 5 detik nanti di dashboard Blink itu akan bertambah waktunya 1 bulan. Terus selanjutnya ada WiFi. Di sini ada SSID dan password. Ya, ini merupakan default dari Wii. Selanjutnya ada virtual pin. Virtual pin ini digunakan untuk menyelaraskan antara nantinya data-data yang dikirim dari SP ini ke Blink supaya sinkron dengan dashboard yang telah saya buat. Sini ada virtual pin total kilometer, nilai pin 0, ada virtual pin kilometer since yang digunakan untuk
kilometer terakhir sejak saat servis. Ini juga monsin sama bedanya ini dalam bulan tadi, yaitu untuk status apa maksudnya status ini apakah kendaraan itu harus segera diservis atau tidak. Nah, di sini juga ada virtual pin reset button yang nantinya ketika kita sudah melakukan servis, maka kita tinggal mengklik button reset di aplikasi BIN-nya supaya nanti perhitungan dari kilometer dan juga bulannya bisa terreset. Ini merupakan encoder interrupt yang digunakan untuk membaca sinyal yang dikirimkan dari encoder ke SP-nya. Nah, ini merupakan perintah reset service via Blink. Nah, ini ada beberapa hal yang saya tampilkan di serial monitor supaya memudahkan pada saat pengujian. Lanjut ke setup. Sini kita serial monitor kita set di 11 di 115.200. Pertama adalah encoder setup sebagai input, RTC setup juga. Di sini saya menampilkan jikalau RTC ini tidak terhubung dengan SP atau gagal terhubung. Nah, sini adalah date and time dari RTC-nya, servis awal, lalu juga ada WiFi manual connect. Sini nantinya akan ditampilkan pada saat koneksi ke WiFi apakah berhasil atau tidak terhubung ke WiFi-nya. Lalu selanjutnya setelah koneksi berhasil, maka akan dilanjutkan ke menghubungkan ke aplikasi BIN-nya dengan menggunakan Blink Out Token, SSID, dan PAS yang tadi sudah diketahui. Nah, di sini juga nantinya akan ditampilkan di serial monitor apakah terhubung atau tidak ke Blink. Lalu selanjutnya di fungsi loop yang pertama itu eh, sini ada simulasi LTC ya. Di sini adalah 30 ini adalah hari, ini jamnya 0, menitnya 0, detiknya 0. Ini untuk simulasi waktu pertama 1 bulan nanti ditampilkan di serial monitor. Nah, untuk update selanjutnya untuk update kilometer dari encodernya. Nah, ini berdasarkan tadi yang sudah saya buat di atas. Nah, ini nantinya juga akan ditampilkan tick dan juga kilometer. Ini adalah fungsi untuk cek waktu dan jarak untuk servis. Ini digunakan nantinya untuk mengetahui apakah kendaraan sudah waktunya diservis atau belum. Nah, ini untuk status servis. Di sini saya membuat batas untuk tiap servisnya itu kalau dalam kilometer itu tiap 5.000 kilometer kita harus servis, sedangkan dalam bulan itu tiap 5 bulan kita harus servis. Nah, ini adalah fungsi di saat kita akan mengirimkan data-data tadi ke Blink. Nah, ini yang terakhir, ini merupakan bentuk notifikasi yang nantinya akan dikirim ke Blink. Apakah kendaraan itu perlu diservis atau tidak. Mungkin segitu untuk penjelasan struktur kodenya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke simulasi. Oke, sekarang kita akan ke simulasi ya. Pertama kita lihat dulu di serial monitor, pipe berhasil terhubung dan juga berhasil terhubung ke Blink. Nah, ini sudah lewat 10 detik, ya, sudah bertambah 2 bulan. Dan di tampilan di Blink Mobile juga sudah bertambah selama 2 bulan. Sekarang 3 bulan.
Pertama kita coba dulu untuk bulannya ya, untuk partisinya sampai bulan kelima yang artinya waktunya servis. Oke, ada tunggu waktunya servis. Lalu kita reset. Sini ditampilkan sudah di reset via Blink. Kita akan coba putar rotary encodernya, ditambah 2000 km. Kilometer ini sudah ada uh, servis, tampilan servis. Kita reset kembali. Jika kita reset kembali di sini akan berubah ya dari tadi yang sudah 5000 km menjadi kembali 0 km, dan di sini juga di tampilan bulan ini kembali ke 1. Oke. Oke, untuk simulasi saya juga ingin menampilkan via dashboard web, di mana jika tadi kita via smartphone, warna untuk total kilometer, servis, dan servis bulan itu berjalan statis, warnanya tetap satu warna itu. Namun karena eh, keterbatasan akun gratis Blinknya, sekarang saya ingin mencoba lagi simulasi via dashboard web, yang dimana saya sudah mengatur untuk di dashboard ini jika mendekati batasan untuk servis maka warna-warnanya akan berubah gitu. Jadi supaya terlihat sama seperti biasa untuk simulasi waktunya. Oh, sudah nanti mencapai 5 bulan, kasih waktu ini di bagian dashboard ini akan berwarna merah. Oke, kita reset, kita coba untuk dari putaran rotary encodernya, kita putar sudah sampai di 5000 km, maka oke, mungkin sekian yang dapat saya tampilkan untuk penjelasan dari proyek saya. Untuk lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.